Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iva. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara agar kamu mandiri secara finansial. Siapa sih di sini yang nggak pengen mandiri secara finansial? Tentunya setiap orang pengen kan ya bisa mandiri secara finansial, tapi kadang kebanyakan masih bingung harus mulai dari mana. Oke, di video kali ini saya akan kupas secara tuntas dan aku akan bagikan tips dan trik agar kamu bisa mandiri secara finansial. Tapi sebelum kita lanjut di pembahasan di video kali ini, buat kamu yang baru nonton video saya, boleh lah ya tekan tombol like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat buat kamu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita pada intinya. Pertama yang harus kamu lakukan, kamu bisa mulai dari tetapkan tujuan dan buat definisi mandiri secara finansial versi kamu itu seperti apa. Karena mandiri secara finansial buat setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang memiliki sudut pandang kalau bisa dikatakan mandiri secara finansial itu misalkan udah punya gaji tetap. Ada juga yang menganggap mandiri secara finansial itu kalau misalkan sudah memiliki aset investasi. Ada juga yang menganggap mandiri secara finansial itu kalau misalkan sudah memiliki jumlah tabungan dengan nominal tertentu. Ada juga yang menganggap mandiri secara finansial itu kalau misalkan bekerja sesuai passion dan bisa pensiun dini dalam waktu yang sangat singkat. Jadi tentunya setiap orang memiliki definisi mandiri secara finansial itu berbeda-beda. Kalau menurut kamu bisa dikatakan mandiri secara finansial itu ketika apa? Nah, jadi tugas kamu saat ini mulai dari tetapkan tujuan dan buat definisi mandiri secara finansial versi kamu itu seperti apa. Nah, baru setelah itu kamu tentukan hal-hal apa saja yang perlu kamu capai secara bertahap untuk mencapai tujuan yang udah kamu buat tadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu buatlah perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu sangat penting untuk dimulai dari sekarang agar kamu bisa mandiri secara finansial lebih cepat. Nah, untuk membuat perencanaan keuangan, itu kamu bisa mulai dari membagi pendapatan atau gaji kamu itu ke pos-pos tertentu. Biasanya sih 50% untuk kebutuhan dan pengeluaran rutin, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Pengeluaran rutin itu yang seperti apa sih? Contohnya misalkan seperti bayar listrik, bayar air, bayar wifi, bensin, paketan, kemudian belanja bulanan, belanja mingguan, pokoknya yang sifatnya rutin harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah, selain kamu membagi pendapatan kamu menjadi beberapa pos tadi, kamu sangat penting untuk mulai melakukan pencatatan pengeluaran kamu. Mulai dari yang nominalnya kecil sampai ke yang nominalnya besar. Agar keuangan kamu lebih terstruktur dan kamu juga bisa evaluasi pengeluaran-pengeluaran kamu yang bisa diperbaiki di bulan berikutnya. Jadi kamu lebih tahu pengeluaran-pengeluaran apa yang nominalnya besar, kemudian pengeluaran-pengeluaran apa yang sifatnya kurang penting yang bisa dikurangi. Dan kamu bisa evaluasi hal tersebut untuk diperbaiki di bulan berikutnya. Nah, untuk mencatat keuanganku, aku mencatatnya di aplikasi Pina karena menurutku sangat efektif. Aku jadi tahu pengeluaran terbesarku itu di mana aja dan pengeluaran apa aja yang perlu dikurangi di bulan berikutnya. Nah, setelah menggunakan aplikasi ini, keuanganku jadi lebih terstruktur karena aku bisa memantau keuangan dengan baik tanpa harus berusaha payah mencatat di buku maupun di Excel. Nah, jadi buat kamu yang mau mulai mencatat keuangan juga, aplikasi ini sangat aku rekomendasikan ya. Nah, aplikasi Pina yang aku gunakan ini bisa dibilang all-in-one aplikasi keuangan karena Pina memiliki semua fitur yang bisa ngebantu perjalanan finansial kita jadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Nah, beberapa fiturnya seperti Network Tracker, Pina Goal, Pina Save, dan Pina Classroom. Nah, contoh nih untuk fitur Network Tracker, kamu jadi tahu berapa jumlah kekayaan bersihmu. Karena di fitur ini kamu bisa memasukkan semua jumlah aset kamu dan berapa jumlah hutang kamu. Nah, baru setelah itu kamu jadi tahu berapa kekayaan bersih kamu. Nah, kalau misalkan kamu udah tahu jumlah kekayaan bersih kamu, nantinya kamu akan lebih mudah untuk menentukan langkah apa yang bisa kamu lakukan dengan keuangan kamu. Misal nih, untuk Network Tracker aku kasih contoh ya. Nah, di sini aku mau memasukkan semua jumlah aset aku. Contohnya, misalkan reksadana yang aku miliki di tempat lain. Kemudian uang cash yang aku miliki, motor, dan sejumlah tabungan yang ada di rekening bank. Nah, untuk hutangnya karena aku belum memiliki cicilan apa-apa, jadi aku belum memiliki hutang. Nah,
otomatis keluar deh hasil net worth aku. Di sini menunjukkan hasilnya keuanganku sehat, dan ini juga ada indikatornya juga. Kalau misalkan hasil net worth kamu nggak sehat, berarti hutang kamu lebih besar daripada aset yang kamu miliki. Jadi langkah terbaik yang harus kamu lakukan, kamu fokus untuk melunasi hutang-hutang kamu terlebih dahulu. Selanjutnya ada fitur Pina Save. Jadi di fitur ini kamu bisa memasukkan budget untuk pos-pos sesuai dengan kategori yang kamu inginkan. Misalkan makan, listrik, transportasi, liburan, dan lain-lain. Dan juga ada cash flow tracker di fitur ini. Jadi kamu bisa tahu semua pengeluaran kamu dan bisa tahu juga kategori mana yang melebihi budget. Nah, biasanya sih fitur ini yang sering aku gunakan. Nah, kamu juga bisa masukin pengeluaran kamu secara otomatis dengan cara menghubungkan akun bank dan e-wallet yang kamu punya ke aplikasi ini. Nah, canggihnya lagi kalau misalkan pengeluaran kamu dalam bentuk uang cash, kamu juga bisa mencatatnya secara manual. Selanjutnya ada fitur Pina Goal. Jadi di sini kamu bisa investasi langsung atau disesuaikan secara otomatis sesuai dengan tujuan finansial kamu. Misalkan nih, kamu memiliki tujuan keuangan untuk beli rumah 5 tahun lagi. Jadi kamu tinggal pilih tujuan keuangan kamu, tentukan nominalnya, tentukan target waktunya, dan pilih profil risikonya. Nah, misalkan nih aku beri contoh tujuan keuangannya membeli rumah. Nominal targetnya yaitu 500 juta, jangka waktunya 5 tahun, dan profil risikonya agresif. Nah, di sini juga ada pilihan khusus syariahnya juga, jadi kamu tinggal klik tombolnya. Nah, kalau udah selesai semuanya, Pina akan merekomendasikan investasi apa yang cocok buat kamu sesuai dengan tujuan keuangan yang udah kamu buat tadi. Nah, di sini udah lengkap banget perhitungannya, kira-kira keuntungannya bakalan kamu dapatkan. Nah, kemudian di sini jika dibandingkan dengan misalkan kamu hanya menyimpan dalam bentuk tabungan itu dapatnya berapa? Disclaimer on ya, perhitungan ini berdasarkan kinerja tahun lalu. Kalau kamu udah lihat perhitungannya, maka kamu tinggal buat goals atau tujuan keuangan kamu. Kemudian kamu bisa investasi secara rutin setiap bulannya sesuai yang direkomendasikan oleh Pina. Nah, tapi kalau misalkan kamu udah memiliki pengetahuan investasi yang cukup atau memiliki pengalaman investasi sebelumnya, kamu juga bisa langsung investasi reksadana dan saham langsung di aplikasi ini. Nah, terakhir ada fitur Pina Classroom. Jadi di fitur ini kamu bisa belajar ilmu-ilmu keuangan melalui artikel yang bisa kamu baca secara gratis. Jadi Pina ini bisa menjadi solusi buat kamu yang selama ini memiliki permasalahan keuangan agar keuangan kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Aku memutuskan untuk menggunakan aplikasi Pina ini untuk semua urusan keuanganku karena aplikasi Pina ini sudah terdaftar di OJK, IDX, dan KSIA. Menariknya lagi, kalau misalkan kamu sudah menjadi pengguna aplikasi Pina, nanti ada sesi konsultasi secara gratis. Nah, jadi nanti kamu bisa konsultasi keuangan kamu dengan ahlinya yang bisa kamu booking langsung di aplikasinya. Untuk aplikasi ini kamu bisa download di Play Store maupun di App Store. Untuk link aplikasinya aku letakkan di kolom deskripsi di bawah ya. Oh iya, ada promo juga, cashback 5% hingga 10 juta khusus untuk fitur Pina Goal. Untuk link promonya juga aku letakkan di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, tadi kan udah, pertama kamu harus tentukan tujuan dan buat definisi mandiri secara finansial versi kamu. Kemudian yang kedua, kamu harus membuat perencanaan keuangan. Langkah ketiga yaitu siapkan dana darurat. Jadi dana darurat di sini sifatnya sangat penting karena kita nggak pernah tahu sesuatu yang nggak kita inginkan atau hal tak terduga kapan datangnya. Misalkan kayak kasus COVID-19 kemarin. Kita pernah terbayangkan nggak sih kalau misalkan bakalan ada COVID-19 seperti tahun 2020 dan tahun 2021 yang mengakibatkan banyak orang harus terpaksa kehilangan pekerjaannya, atau enggak misalkan tiba-tiba rumah kebanjiran sehingga rumah perlu dilakukan renovasi, atau enggak kejadian-kejadian tak terduga lainnya yang enggak kita inginkan. Oleh karena itu pentingnya kita harus memiliki dana darurat agar kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi yang enggak kita inginkan, kehidupan kita dan keluarga kita itu masih bisa tercukupi tanpa harus cari hutangan sana sini. Untuk besaran dana darurat yang harus kita miliki itu berapa sih? Nah, untuk jumlah dana darurat yang harus kamu miliki yaitu minimal 6 kali pengeluaran bulanan kalau misalkan kamu masih single, 9 kali pengeluaran bulanan kalau misalkan kamu sudah menikah, dan 12 kali pengeluaran kalau misalkan kamu sudah menikah dan punya anak. Misalkan nih, kamu punya pengeluaran bulanan 2 juta per bulan, kemudian kamu masih single. Berarti dana darurat minimal yang harus kamu miliki yaitu 2 juta kali 6, berarti 12 juta. Nah, untuk mengumpulkan dana darurat di sini, kamu juga bisa menggunakan fitur Pina Goal seperti yang udah aku jelaskan tadi.
Jadi kamu tinggal buat goalnya, mengumpulkan dana darurat. Kemudian untuk step by stepnya sama dengan misalkan kamu buat tujuan keuangan beli rumah tadi. Langkah keempat yaitu lunasi hutang. Jadi kalau misalkan kamu masih memiliki hutang, kamu prioritaskan untuk melunasi hutang kamu terlebih dahulu. Karena landasan bisa dikatakan mandiri secara finansial, salah satunya yaitu terbebas dari hutang. Jadi kamu prioritaskan untuk melunasi hutang kamu terlebih dahulu. Untuk melunasi hutang, kalau misalkan kamu nggak bisa melunasi hutang secara langsung sekaligus, maka kamu bisa dengan cara lunasi hutang dengan nominal yang kecil terlebih dahulu, baru ke hutang yang nominalnya besar. Atau enggak, kamu bisa lunasi hutang yang memiliki bunga paling tinggi terlebih dahulu, baru ke hutang yang memiliki bunga terendah, kayak gitu. Usahakan untuk hutang sendiri itu nggak lebih dari 30% pendapatan, apalagi kalau sampai lebih dari 50%. Bisa aja nanti kamu bekerja hanya untuk membayar hutang saja, sehingga nggak sempat untuk merencanakan tujuan-tujuan keuangan lainnya. Nah, indikator keuangan kamu lagi sehat atau enggaknya, kamu bisa lihat di fitur network tracker seperti yang aku jelaskan tadi di aplikasi Pina. Kemudian untuk langkah kelima yaitu perbanyak passive income atau pendapatan pasif. Nah, biasanya kalau pendapatan aktif, kamu harus menukarkan waktu dan tenaga kamu bekerja dari pagi sampai sore. Kalau passive income, kamu bisa mendapatkan pendapatan bahkan kamu ketika tidur sekalipun. Nah, untuk pendapatan pasif itu apa aja sih contohnya? Misalkan nih, dari keuntungan hasil investasi kamu, royalti dari penjualan buku, membuat e-book, atau enggak kalau misalkan kamu jadi affiliate dengan e-commerce lain, kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan passive income dari investasi, maka kamu bisa investasi di reksadana, obligasi, saham. Nah, kamu juga bisa menggunakan aplikasi Pina untuk investasi reksadana maupun investasi saham. Oke guys, itulah tadi tips dan trik yang bisa aku sampaikan, yang bisa kamu coba. Semoga bermanfaat ya. Semoga berhasil. Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya video ini ke teman-teman kamu, ke keluarga, agar aku jadi lebih semangat untuk buat konten yang bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!